Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih berada di acara Kultum Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sahur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian semua. Fa inna fi sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat barokah, keberkahan. Kalimat sahur adalah makanan yang kita makan. Kalau suhur pakai doma itu pekerjaannya, kita makannya ini namanya suhur. Tapi kalau hidangannya namanya sahur. Ya, seperti kalimat wakud sama wukud. Kalau wakud itu kayu yang kita bakar, ya, gunakan kayu yang kita gunakan untuk membakar. Tapi kalau wukud lah itu pekerjaan membakarnya, ya. Jadi kalau pakai fathah sahur lah itu makanannya. Tapi pakai doma suhur itu adalah pekerjaannya. Sama seperti kalimat wadu sama wudu. Lah wadu adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Tapi kalau wudu lah itu pekerjaannya, kita berwudunya. Lah ini disebutkan fa inna fi sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam makanan sahur tersebut ada keberkahan, ya. Jadi di dalam makanan sahur yang kita makan waktu kita sahur itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Itu membantu kita untuk menyempurnakan puasa kita tanpa susah payah, tanpa kita merasakan lapar, tanpa kita merasakan dahaga, ya. Nah, itu ada keberkahan. Karena kebiasaannya orang puasa juga dia malas-malesan karena lapar gitu kan. Malas untuk sholat, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk berzikir. Nah, ini tapi dengan kita makan sahur, ya, karena ada keberkahan, kita mudah melakukan sholat jamaah, membaca Al-Quran, zikir, melakukan amal-amal, bekerja dan sebagainya. Itu ada kemudahan karena keberkahan sahur. Jadi dalam makanan sahur terdapat barokah. Nah, ini maka sahur hukumnya sunnah, karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah kapan masuknya waktu sahur? Masuknya waktu sahur yaitu ketika pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Pertengahan malam ini bukan jam 12, tapi diambil dari waktu maghrib dengan waktu subuh. Misalkan kalau waktu maghrib jam 6, waktu subuh jam 5, berarti tengah-tengahnya jam berapa tuh? Jam 11.30 sekitar. Nah, itu ya, itu masuk waktu sahur. Kalau makan sebelum pertengahan malam, itu bukan termasuk sahur dan tidak mendapatkan kesunahan sahur. Jadi masuknya waktu sahur yaitu dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shodiq, ya, sampai terbitnya fajar shodiq. Allahu Akbar, itu azan yang pertama, sudah selesai waktu sahur. Dan disunahkan sahur ini diakhirkan. Disunahkan diakhirkan menjelang subuh. Itu karena ada riwayat juga dari Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dengan riwayat marfu, umatku senantiasa dalam keadaan dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, jadi sunnah juga di atas kesunahan, sahur itu sendiri sunnah, kemudian diakhirkan juga sunnah, ya. Diakhirkan, sahurnya diakhirkan. Kenapa? Biar kita masih merasa kenyang gitu kan. Masih merasa kenyang, puasa juga tidak merasa kelaparan, tidak merasa kehausan, ya. Nah, jadi sahur itu sunnah, kemudian diakhirkan juga sunnah, ya, lebih dekat lagi yaitu lebih dekat lagi kepada waktu subuh.
sekedar 50 ayat. 50 ayat sebelum subuh kita makan sahur ya. Itu disunahkan lagi, makan sahur sebelum subuh ya. Jadi mengakhirkan sahur ini disunahkan selagi kita tidak ragu, belum ada keraguan bahwasanya fajar sudah masuk waktu fajar atau belum ya. Tapi kalau kita sudah ragu apakah fajar sudah masuk waktu atau belum, lah ini maka tidak disunahkan lagi mengakhirkan sahur ya. Dan meskipun demikian, kalau kita ragu ini sudah fajar atau belum, masuk fajar shodiq atau belum, itu masih tetap diperbolehkan sahur, tapi tidak disunahkan ya. Tapi tetap hukumnya masih boleh karena pada asalnya itu malam masih ada, hukumnya ya masih malam. Ya, ini kecuali kalau emang terbukti bahwasanya ya fajar sudah terbit, berarti puasa kita batal gitu kan, karena kita makan sahur setelah terbitnya fajar shodiq. Jadi mengakhirkan sahur ini sunnah, kemudian yaitu selagi kita tidak ragu bahwasanya fajar sudah terbit atau belum. Kalau emang kalau kita sudah ragu ini sudah fajar atau belum, lah ini maka kita tidak disunahkan, tapi masih diperbolehkan dengan syarat emang masih fajar belum terbit. Tapi kalau sudah terbukti fajar terbit, berarti puasa kita menjadi batal ya. Kemudian sahur ini bisa didapatkan dengan sedikit makanan dan sedikit minuman. Meskipun kita makan sedikit atau minum sedikit, lah itu sudah termasuk kita mendapatkan kesunahan sahur ya. Lah ini kebiasaan juga di Indonesia, ini di sebagian negara-negara lain juga, mungkin diantaranya di Mesir dan sebagainya, itu ada namanya imsak gitu kan ya. Lah itu imsak itu tuh persiapan ya. Imsak itu bukan berarti kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum ya, tapi itu untuk persiapan menjelang subuh gitu kan. Jadi kalau imsak itu artinya kita masih boleh makan, boleh minum. Kapan tidak diperbolehkan makan dan minum, yaitu ketika sudah masuk waktu subuh, terbitnya fajar shodiq ya. Cuman imsak ini adalah untuk persiapan saja. Kita sudah berhati-hati nih bahwasanya emang waktu subuh sudah mau datang ya. Jadi sahur yang pertama, sahur adalah sunnah ya, hukumnya sunnah karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ya karena ada keberkahan juga, ini ada keberkahan di dalam masalah sahur ya. Barang siapa yang anti keberkahan ya nggak usah sahur, karena sahur sendiri dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu makanannya mengandung keberkahan ya. Jadi yang anti keberkahan, jangan sahur, nggak usah sahur ya. Jadi itu di dalam sahur ada keberkahan, kemudian disunahkan juga diakhirkan selagi tidak ragu terbitnya fajar. Kemudian yang disunahkan juga bahwasanya sahurnya itu sebelum waktu subuh ya, sekitar 50 ayat lah. Kemudian sahur juga bisa diperoleh dengan sedikit makanan dan sedikit minuman. Kapan waktu masuknya? Masuk waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab wa radul ilmi la aslamu ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.